Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Senang sekali hari ini Ustazah bisa berjumpa kalian kembali tatap muka virtual untuk belajar bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas materi tentang have and has serta do and does. Before studying, let's say Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustazah menjelaskan lebih jauh tentang have dan has, mari kita simak arti daripada have dan has itu sendiri. Have dan has memiliki arti memiliki atau mempunyai, bisa juga berarti telah, dan juga harus. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ustazah akan fokus kepada have dan has yang berarti memiliki. Untuk have atau has yang berarti memiliki, rumus kalimatnya adalah subject plus have atau has plus object. Subjeknya adalah pelaku, have atau has berarti memiliki atau mempunyai, dan objeknya adalah benda. Selanjutnya, Ustazah akan membahas arti do atau does. Sebagai fungsinya, do atau does berfungsi sebagai kata kerja dan sebagai kata kerja bantu. Jika dia sebagai kata kerja, do atau does ini berarti melakukan. Jika sebagai kata bantu, ada beberapa arti di sini. Do atau does berarti tidak atau jangan jika ditambah kata not. Yang kedua berarti apakah jika terletak sebelum subjek. Yang ketiga berarti kah atau menguatkan kata tanya jika terletak setelah kata tanya seperti why, who, how, dan sebagainya. Dan yang keempat, do atau does berarti menegaskan kegiatan yang sedang kita lakukan. Do atau does yang kita pelajari sekarang berfungsi sebagai kata kerja bantu. Yang pertama, tidak atau jangan jika ditambah dengan kata not. Do not disingkat don't. Does not disingkat doesn't. Dan yang selanjutnya berarti apakah jika do atau does terletak sebelum subjek. Apa itu subjek? Subjek adalah pelaku. Dalam bahasa Inggris ada beberapa subjek, yaitu I, you, they, we, he, she, it, them. I berarti saya, you kamu, they mereka, we kami, he dia laki-laki, she dia perempuan, it berarti ini atau itu, dan name nama. Bisa nama orang, nama benda, nama hewan, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan have dan do ini digunakan oleh subjek I, you, they, we. Dan has serta does menggunakan atau digunakan oleh subjek he, she, it, and them. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh kalimat berikut ini.
Check it out. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa subjek I, you, they, we menggunakan kata have and do. Contoh, I have black hair. Bukan I has black hair. I have black hair berarti saya mempunyai rambut hitam. Di sini bermakna kalimat positif atau kalimat berita. Kemudian, bagaimana dengan kalimat negatifnya? Ya, gunakan kata don't atau do not, bukan does not. Contoh, we don't have red hair. Artinya, kami tidak mempunyai rambut merah. Di sini, don't bermakna negatif. Kemudian, jika do diletakkan sebelum subjek, subjeknya adalah you, contoh kalimatnya adalah do you have blonde hair? Yang berarti, apakah kamu mempunyai rambut pirang? Ini berfungsi sebagai kalimat tanya. Jadi, have yang pertama adalah kalimat positif. Don't have berarti kalimat negatif karena setelah do ada kata not di sana. Dan yang ketiga, do yang diletakkan sebelum subjek berarti kalimat tanya atau interrogative. Selanjutnya kita akan membahas has, doesn't atau does not, dan does sebagai kalimat tanya. Jika pada penjelasan sebelumnya, subjek he, she, it, them itu menggunakan kata has, pada contoh kalimat ini akan menemukan suatu perbedaan. Karena apa? Has yang dimaksud adalah jika dia kalimat berita atau kalimat positif. Contoh kalimatnya seperti ini. He has a small nose. Yang artinya dia memiliki hidung yang kecil. Ya. Maka gunakan kata has, bukan have. Bukan he have, tapi he has. Nah, berikutnya adalah kalimat negatif. Perhatikan, untuk membuat kalimat negatif, di situ harus ada kata not. Jika does menjadi does not atau disingkat doesn't. Contoh kalimatnya, she doesn't have thick eyebrows, yang artinya dia tidak memiliki alis yang tebal. Nah, pertanyaannya, kenapa pakai have? Bukankah he, she, it itu menggunakan has? Ingat, kalau sudah menjadi kalimat negatif, karena ada does di sana, maka has-nya berubah menjadi have. She doesn't have, bukan she doesn't has. Oke, Ustazah ulangi lagi ya. She doesn't have, not she doesn't has. Selanjutnya, do sebagai kalimat tanya. Karena kita sedang membahas does, ya, maka untuk he, she, it, do-nya menjadi does. Ya. Does it have blue eyes? Lagi-lagi kita menggunakan kata have di sini. Kenapa? Karena dia bukan kalimat berita, bukan kalimat positif.
kalimat tanya yang sudah menggunakan kata does, has-nya berubah menjadi have. Contoh kalimatnya, does it have blue eyes? Apakah dia memiliki mata yang biru? Nah, perhatikan it di sini bukan untuk manusia, bukan untuk orang ya, tapi mungkin yang dimaksud adalah hewan, kucing misalkan. Apakah kucing itu memiliki mata yang biru? Nah, ini kalimat tanyanya. Bagaimana jawabannya? Does it have blue eyes? Jawabannya jika yes, yes, it does. Lihat pertanyaannya. Jika pertanyaannya does, maka jawabannya juga does. Yes, it does. Bagaimana kalau no jawabannya? Matanya bukan biru, tapi matanya coklat misalkan. Maka jawabannya adalah no, it does not. Seperti itu. Baik anak-anakku, demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham. Dan apabila masih belum mengerti, kalian bisa buka-buka lagi bahan ajar atau bisa putar-putar ulang video ini. Ya, bisa juga dikembangkan contoh-contoh kalimatnya. Misalkan ada kalimat they have brown hair. Gimana kalimat negatifnya? Jadi they don't have brown hair. Dan kalimat tanyanya, do they have brown hair? Nah, lalu untuk has, ya, misalkan ada contoh kalimat she has a pointed nose. Gimana dengan kalimat negatifnya? Bukannya she doesn't has, tapi she doesn't have a pointed nose. Ya, untuk kalimat tanyanya, does she have a pointed nose? Seperti itu ya. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk semangat selalu, untuk selalu bersungguh-sungguh manjada wajada. Untuk siswa, kalian lebih rajin lagi belajarnya. Karena apa? Karena you will have success by studying hard. Thank you for your watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.